Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Sudah berdoa belum? Kalau belum, kita buka pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama-sama terlebih dahulu ya, supaya belajar kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doanya. Alhamdulillah. Itu bajunya tolong dirapikan dulu ya. Mejanya juga dirapikan. Nah, kalau sudah rapi seperti ini kan enak dilihatnya. Pelajaran jadi lebih kondusif dan nyaman pastinya. Baik, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Vina. Kenapa Vina tidak hadir? Sakit. Oh ya. Selain Vina, ada lagi tidak hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Ya, kita doakan teman kita Vina, semoga segera diberi kesehatan oleh Allah agar bisa belajar bersama-sama kita di sini. Nah, sebelum Ibu awal buka, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa ya? Ayo tunjuk tangan siapa yang masih ingat. Ya, kamu apa? Betul sekali. Yang lain siapa yang tahu? Ya, betul. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu membahas tentang akhlak terpuji terhadap sesama. Pintar-pintar ya semuanya. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan saja pembelajaran materi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Nah, sudah sangat sering ya kita dengar kata tata krama. Tata krama itu apa sih? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, betul sekali. Tata krama itu bisa disebut perilaku. Siapa yang tahu lagi? Sikap. Iya, betul, sikap. Nah, makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Nah, tata krama. Tata krama itu bisa disebut dengan aturan, adat, norma, ataupun peraturan. Sedangkan krama bisa disebut dengan sopan santun, perilaku santun, atau bisa juga disebut dengan bahasa yang santun. Nah, jadi tata krama bisa diartikan sebagai aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang islami. Ayo, dibuka dulu buku paketnya halaman 180 ya. Ayo dibuka, disimak baik-baik. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama bisa berbeda-beda tempat. Antara daerah satu dengan daerah yang lain bisa berbeda-beda bagaimana menyikapi setiap masyarakat. Melalui tata krama dimaksudkan agar seluruh lapisan anggota masyarakat akan merasa nyaman. Dengan tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua. Demikian sebaliknya, yang lebih tua juga menyayangi yang lebih muda. Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda, qala Ibnu Syar'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana falaysa minna. Ibnu Syar'i berkata,
Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita sebut tata krama dengan kalimat, dengan kata etika. Etika memiliki makna yang sama dengan tata krama. Etika artinya norma-norma, nilai-nilai moral, kaidah-kaidah, atau ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Tata krama atau etika diharapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan pada berbagai tempat dan situasi, seperti dalam bergaul di sekolah, dalam bermasyarakat, bahkan di media sosial pun tata krama harus tetap digunakan. Secara lebih rinci, Ibu akan sebutkan ya, Ibu akan jelaskan tata krama dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan. Itu materi kita yang pertama. Tata krama dalam berkomunikasi secara lisan. Nah, tata krama berkomunikasi secara lisan. Tata krama dalam berkomunikasi lisan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhubungan dengan orang lain, dalam berbicara dengan orang tua, dalam berbicara dengan teman kita sendiri. Itu pasti melibatkan yang namanya sopan santun dan atau tata krama tadi. Cara berkomunikasi lisan dapat menjadi cerminan kepribadian seorang. Seseorang yang ingin melihat bagaimana watak asli dia, coba lihat cara bicaranya, coba lihat cara dia menyampaikan sesuatu. Apabila ia menyampaikan dengan tutur kata yang baik, insya Allah dia pun perangainya baik. Nah, Ibu sebutkan ya contoh-contoh tata krama dalam berkomunikasi lisan. Yang pertama, berbahasa yang baik dan sopan pastinya ya. Dalam berbicara dengan lawan bicara kita harus memilih kata-kata yang baik dan sopan. Jangan sampai kata-kata ucapan yang kita ucapkan berkata kotor dan menyakiti hati orang lain. Tidak boleh ya. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan dengan cara agak sedikit ditundukkan. Selain itu, dalam berbicara setidaknya kita merendahkan suara, apalagi kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, di beberapa daerah berlaku ketentuan tidak boleh memosisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Misalnya di pondok pesantren, sudah sering ya, mungkin kita sudah tahu ada yang namanya para kiai, ada yang namanya ibu nyai, ada yang namanya para ustadz. Sering kita tahu bahwa para santri yang berada di pondok pesantren tersebut sangat takdim dan sangat menghormati beliau-beliau tersebut. Bahkan ketika duduk saja, mereka tidak mau yang namanya bersejajar dengan mereka. Mereka akan duduk dengan lebih rendah dari beliau-beliau yang dihormati tadi. Nah, yang kelima yaitu tidak mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang baik dengan memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara. Ketika kita berbicara dengan teman, ceritanya ya, sedang ngobrol sama teman, menceritakan sesuatu, kita harus juga paham dia ingin menyampaikan sesuatu. Jadi kita tidak boleh kita saja yang bercerita sedangkan dia menjadi pendengar tanpa kita tidak memberikan kesempatan dia untuk berbicara. Jadi tidak boleh ya, apalagi
memotong pembicaraan. Jadi antara kedua belah pihak, yang orang yang diajak bicara harus saling memahami. Yang satu, ketika yang satunya belum selesai berbicara, jangan dipotong dulu. Dan yang sedang berbicara pun harus bisa menempatkan bahwa lawan bicaranya juga ingin berpendapat. Jadi harus saling mengerti. Yang ketiga, selanjutnya menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Bercanda itu boleh, bercanda itu diperlukan. Bercanda itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ya, ketika kita berbicara dengan orang lain sampai kita tertawa terbahak-bahak, itu tidak baik. Bergurau apalagi sampai menyakiti hati teman kita ya. Lalu yang kedua, tata krama berkomunikasi di media sosial. Nah, ini sama halnya dengan berkomunikasi secara lisan. Berkomunikasi di media sosial juga harus mengutamakan yang namanya tata krama, mengedepankan sopan santun, khususnya jika berkomunikasi dengan orang lain di media sosial seperti di WA, di Instagram, di Facebook, dan media lainnya. Tata krama di dunia nyata hampir sama dengan tata krama di dunia maya. Jadi harus mengedepankan yang namanya sopan santun, yang namanya akhlak dan tata krama yang baik. Tata krama di dunia maya sering ya kita lihat anak-anak zaman sekarang yang memang mereka adalah anak-anak milenial menggunakan media sosial kadang tidak sesuai dengan tempatnya. Story mereka atau mereka ketika membuat status dengan kata-kata yang buruk atau dengan ucapan yang tidak baik, atau memposting sesuatu yang memang itu tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, dan orang lain pun akan merasa tidak enak ketika melihatnya. Oleh karenanya, pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Ketika kita mengunggah gambar, ketika kita memilih gambar untuk diposting ataupun apapun itu, gunakan bahasa dan gambar yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, yang ketiga, tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap juga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap menyangkut tata krama menggunakan dan memposisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, tapi ketika kita bersikap, ketika kita tunjukkan bahasa tubuh, itu akan sangat terlihat apabila bahasa tubuh kita tidak sesuai. Maksudnya ketika dipandang orang-orang lain tidak enak, maka orang lain pun akan berpikiran yang tidak baik. Contohnya, yang pertama, contoh bahasa tubuh yang perlu diperhatikan ya. Jadi contoh bahasa tubuh yang perlu diperhatikan ketika berbicara atau berinteraksi dengan orang banyak. Yang pertama, jangan silahkan kaki dan tangan, usahakan tegap. Ketika kita berbicara dengan orang lain, lawan bicara kita, usahakan tegap dan tidak membusungkan badan. Jadi santai saja. Lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat, jangan menatapnya berlama-lama. Jadi ketika kita berbicara, usahakan tidak menatap tajam dia. Jadi usahakan menatap sesekali saja dan mendengarkan dengan baik apa yang lawan bicara kita bicarakan. Mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Nah, hal ini menandakan bahwa kita yang diajak bicara paham maksud dari lawan bicara kita. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kita ataupun siapapun yang kita ajak bicara, ketika kita menganggukkan, berarti sebagai tanda bahwa kita paham maksud dari apa yang ia bicarakan. Yang terakhir pastinya menampakkan muka yang berseri, tersenyum atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Yang keempat yaitu tata krama dalam berpakaian. Tata krama dalam pakaian ya. Dalam berpakaian. Nah, dalam berpakaian pastinya
menggunakan tata krama yang harus kita kedepankan ya. Dalil nakli ini sangat dibutuhkan untuk sebagai penguat bahwa aturan yang kita gunakan itu benar-benar sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Nah, kita cermati ya, dari Quran surat Al-A'raf tersebut menjelaskan bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Nah, aurat, siapa yang tahu aurat laki-laki itu dari batas mana sampai mana? Silahkan, siapa yang tahu? Ya, betul. Aurat laki-laki dewasa adalah antara pusat sampai lutut. Betul. Sedangkan aurat perempuan bagiannya dari seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Ya. Dengan demikian, jika bagian tubuh yang merupakan aurat tersebut tertutup oleh pakaian, akan terjaga pandangan dari orang-orang yang ingin mengganggu dan hal-hal yang tidak diinginkan karena dipicu oleh pandangan. Nah, tata krama dalam berpakaian ini merupakan cara berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, dalam syariat Islam, sebagai seorang muslim ya, kita tentu harus berpakaian dengan sesuai ketentuan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, tata krama berpakaian dalam ajaran Islam adalah juga penutup aurat dan untuk berhias guna memperindah tubuh. Dalam berhias pun ada batasannya sesuai dengan anjuran yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Berpakaian dan berhias merupakan keindahan tersendiri bagi Allah. Allah juga menyukai keindahan dan keserasian. Oleh karena itu, Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dan berhias dengan rapi dan serasi. Tata krama mengandung beberapa manfaat ya, dijelaskan. Yang pertama yaitu membuat seorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Pasti ya, orang yang memiliki dan menjunjung tinggi tata krama pasti banyak temannya, pasti banyak yang ingin mengenal dia. Jadi banyak perbedaan ketika orang lain atau teman kita melihat dia nakal atau sebagainya, berbeda dengan mereka yang memiliki sopan santun. Pasti banyak teman dan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Orang yang memiliki sopan santun pasti lebih dipercaya omongannya, dipercaya tingkah lakunya, dan dipercaya segala sikapnya. Yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan, keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana dia belajar dan bekerja. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan karir seseorang. Nah, selanjutnya ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan pelajaran hari ini? Nah, materinya tidak ada? Baik, lanjutkan materinya ya. Yang kedua yaitu santun. Nah, sifat sopan santun. Santun itu tidak jauh beda ya dengan tata krama tadi. Santun bisa diartikan dengan lemah lembut, dengan bertingkah laku yang halus, dengan
berkata yang halus pula. Jadi antara tata krama dengan sopan santun itu adalah satu kesatuan. Jadi tata krama, tingkah laku, sopan santun itu berbicara dengan bahasa yang baik. Jadi santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Nah, tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, santunan seseorang, sopan santun seseorang dalam bersikap bisa dilihat dengan ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya yang berhati-hati ketika ia berbicara, memilih kata yang baik, itu dapat disimpulkan bahwa santun menjaga dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Ucapannya, orang yang menjaga ucapannya pasti berucap yang lemah lembut, tingkah lakunya halus dan menjaga perasaan orang lain. Allah mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis Ibnu Majah yang berbunyi Ali bin Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil ashihil ashri inna fika khoslataini yuhibbuhumullahu al-hilma wal haya. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda kepada Al-Ashyaj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sopan santun ini sangat penting dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Kita akan dihormati, kita akan dihargai ketika kita menjunjung tinggi sopan santun terhadap orang lain. Orang lain merasa nyaman pastinya ya dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berperilaku tidak sopan, orang lain tidak akan menghargai apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Misalnya, contoh dalam kehidupan di sekolah, ketika kita bertemu dengan sesama teman, adik kelas kita atau kakak kelas kita, kita menyapa, setidaknya mengucapkan salam ketika bertemu, assalamualaikum, seperti itu, atau menyapa atau bergandengan tangan, atau apalagi dengan guru. Ketika kita bertemu dengan guru, kita mencium tangan guru dan menyapa beliau. Dengan orang tua, sekarang dengan orang tua pasti kita sudah sangat paham ya, orang tua itu jasanya tidak ternilai. Apapun yang orang tua lakukan itu pasti untuk kita. Jadi ketika orang tua memberi nasihat, ketika orang tua kita menegur ataupun mendidik kita dengan cara memarahi atau menegur, berarti itu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, sikap santun harus kita tunjukkan untuk menghormati keduanya.